Malam itu, hujan turun tipis-tipis di atas aspal kota Solo, menyisakan aroma tanah basah yang bercampur dengan bau asap sate dari kejauhan. Rina, seorang mahasiswi tingkat akhir yang baru saja menyelesaikan urusan di perpustakaan, memutuskan untuk berjalan kaki membelah keramaian pasar Triwindu yang mulai sepi. Lampu-lampu jalan yang kuning temaram menciptakan bayangan panjang yang menari-nari di dinding bangunan tua. Saat itulah, matanya menangkap sesuatu yang berkilau di antara celah paving blok yang retak. Sebuah cincin emas. Bukan emas biasa yang kuning mengkilap seperti di toko perhiasan modern, melainkan emas tua dengan ukiran sulur-sulur rumit yang seolah-olah hidup. Di tengahnya, bertahta sebuah batu merah delima yang redup. Namun entah mengapa, tampak seperti mata yang sedang mengawasi. Pernahkah kalian merasa bahwa benda mati bisa memiliki nyawa sendiri? Rina merasakannya. Ada dorongan aneh, sebuah bisikan tanpa suara yang memaksanya untuk membungkuk dan memungut benda itu. Dingin sekali, gumam Rina. Padahal logam seharusnya menyerap suhu sekitar, namun cincin ini terasa seperti potongan es yang baru keluar dari freezer. Tanpa pikir panjang, sebuah kebodohan yang akan ia sesali seumur hidup, Rina menyematkan cincin itu ke jari manis tangan kirinya. Pas, sangat pas, seolah-olah cincin itu memang diciptakan khusus untuk jemarinya. Namun, saat cincin itu terpasang sempurna, suhu di sekitarnya mendadak turun drastis. Wangi melati yang sangat menyengat, jenis wangi yang biasa kalian temukan di pemakaman tua, tiba-tiba menyeruak masuk ke indera penciumannya. Sesampainya di kos, keanehan mulai meningkat. Rina mencoba melepas cincin itu untuk mencuci muka, tapi cincin itu tidak bergeming. Ia menggunakan sabun, minyak goreng hingga lotion, namun logam kuning itu seakan telah menyatu dengan kulitnya. Saat ia menariknya dengan paksa, ia justru merasakan sakit yang luar biasa, seolah-olah saraf-saraf di jarinya ikut tertarik keluar. Apakah kalian tahu rasanya ketika tubuhmu bukan lagi milikmu sepenuhnya? Tengah malam, saat sunyi mulai merayap, Rina terbangun oleh suara gesekan halus di bawah tempat tidurnya. Srek, srek, srek. Suaranya seperti kain kafan yang diseret di atas lantai kayu. Ia membeku. Di sudut kamar yang gelap, ia melihat sepasang kaki pucat dengan kuku-kuku hitam panjang berdiri mematung. Sosok itu mengenakan kebaya hijau lumut yang sudah lusuh dan compang-camping. Wajahnya tertutup rambut panjang yang basah dan berbau amis darah. Kembalikan, itu milikku. Suara itu parau, seperti gesekan amplas pada kayu busuk. Rina ingin berteriak, namun tenggorokannya terasa tersumbat rambut. Ia melihat ke arah tangannya. Jari manisnya yang memakai cincin kini membiru, urat-uratnya menghitam dan berdenyut mengikuti detak jantung yang tidak beraturan. Lebih mengerikan lagi, batu merah pada cincin itu kini bersinar terang, seolah-olah sedang meminum darah dari dalam nadinya. Keesokan harinya, Rina mencari bantuan ke seorang sesepuh di kampung halamannya. Sang sesepuh, Mbah Miryo, hanya menggelengkan kepala saat melihat kondisi Rina. Ini bukan sembarang perhiasan, Duk, ucapnya dengan nada berat. Ini adalah cincin buang sial. Seseorang telah melakukan ritual pesugihan dan membuang cincin ini sebagai umpan. Siapapun yang memungutnya, dialah yang akan menanggung hutang nyawa sang pemilik sebelumnya kepada sang penunggu. Mbah Wiryo menjelaskan bahwa menurut kepercayaan urban yang beredar di pesisir Jawa, cincin emas yang dibuang di tempat ramai seringkali merupakan bagian dari perjanjian gaib. Sang pemilik asli ingin lepas dari jeratan tumbal, maka ia memindahkan kutukan itu kepada orang asing yang serakah atau sekedar penasaran. Kamu sekarang adalah pengantinnya, bisik Mbah Wiryo, membuat bulu kuduk Rina meremang hebat. Sepanjang malam, Rina tidak bisa tidur. Ia terus mendengar suara sinden yang menyanyikan lagu kematian tepat di telinganya. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat dirinya sendiri berdiri di sebuah pelaminan kuno di tengah hutan, dikelilingi oleh sosok-sosok tanpa wajah yang menari mengikuti irama gamelan yang sumbang. Suhu di kamarnya tetap dingin, meskipun ia sudah mematikan AC. Wangi melati itu kini berubah menjadi bau bangkai yang memuakan. Pada malam ketiga, kondisi jari Rina semakin parah. Daging di sekitar cincin mulai membusuk dan mengeluarkan nanah hitam. Namun anehnya ia tidak merasakan sakit lagi. Ia justru merasakan kenikmatan yang ganjil. Ia mulai berbicara sendiri dalam bahasa Jawa kuno yang tidak pernah ia pelajari sebelumnya.
Teman-teman kosnya mulai menjauh karena mencium aroma busuk yang keluar dari kamar Rina. Namun Rina tidak peduli. Ia merasa dia selalu ada di sana, membelai rambutnya setiap kali ia merasa kesepian. Suatu malam, Rina berdiri di depan cermin. Ia melihat bayangannya, namun bukan wajahnya yang terpantul. Di dalam cermin, berdiri sosok wanita berkebaya hijau itu, tersenyum lebar hingga merobek pipinya. Wanita itu mengangkat tangan kirinya, menunjukkan jari manis yang putus. "Sekarang kita satu," bisik bayangan itu. Rina melihat ke tangannya sendiri. Jari manisnya yang memakai cincin kini membiru. Urat-uratnya menghitam dan berdenyut mengikuti detak jantung yang tidak beraturan. Lebih mengerikan lagi, batu merah pada cincin itu kini bersinar terang, seolah-olah sedang meminum darah dari dalam nadinya. Upaya pelepasan secara medis pun gagal. Dokter bedah yang mencoba memotong cincin itu mendadak jatuh pingsan dengan mulut berbusa saat alat pemotongnya menyentuh emas tersebut. Alat itu patah, seolah-olah menabrak sesuatu yang lebih keras dari intan. Sejak saat itu, Rina menghilang. Kamar kosnya ditemukan dalam keadaan berantakan, dengan bau melati dan amis darah yang tertinggal di udara. Di atas meja belajarnya, hanya ada secerik kertas bertuliskan, "Emas ini meminta lebih dari sekedar jari." Konon, hingga saat ini, di sudut-sudut pasar Triwindu yang gelap, terkadang orang masih melihat seorang wanita muda cantik dengan tangan kiri yang selalu disembunyikan di balik kain. Ia akan mendekat dan bertanya dengan suara lembut, "Maaf, apakah kamu melihat cincinku yang jatuh?" Jangan pernah menjawabnya. Jangan pernah menoleh. Karena jika kamu melakukannya, kamu mungkin akan melihat kilauan emas di jari manisnya. Dan saat itulah giliranmu untuk menjadi pengantin sang penunggu. Pernahkah kalian terpikir benda apa yang sedang menunggu untuk kalian temukan di jalanan malam ini? Ikuti terus cerita lainnya hanya di Mistik Nusa.